don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobatku semua jikalau rider Red Bull KTM Tech3 Maverick Vinales melempar perang saraf kepada para rivalnya menjelang MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. MotoGP Inggris tahun ini merupakan seri ke-7 musim 2025. Vinales, meski tak memenangi satu pun seri sejauh ini, optimistis bisa tampil lebih gila. Saya merasa kemenangan itu makin dekat. Kerja tim membuat tingkat kepercayaan diri saya maksimal, ujar Vinales. Vinales datang ke Silverstone menyandang status juara 2016, saat masih menunggangi kuda besi Suzuki. Rider Spanyol yang satu ini menjadi satu dari 10 pemenang berbeda dari 10 balapan utama terakhir di MotoGP Inggris. Vinales juga naik podium Inggris pada 2017 dan 2019 untuk Yamaha, kemudian 2022 dan 2023 untuk Aprilia. Jadi, Silverstone bukan sirkuit yang asing buat Vinales, meski saat ini menaiki motor KTM. Saya menuju Silverstone, lintasan yang selalu saya nikmati. Kami menikmati balapan gila di Le Mans MotoGP Prancis dengan cuaca ekstremnya, tutur Vinales. Mari lihat bagaimana cuaca pekan ini di Silverstone. Cuaca di sana selalu sulit, tetapi saya pikir kami sudah berlatih di Prancis. Saya ingin akhir pekan yang cerah, tetapi saya siap untuk balapan basah, karena sudah mendapat pelajaran dari Le Mans. Bagaimanapun, saya akan pergi berada di Silverstone dengan tingkat kepercayaan diri maksimal, imbuhnya. Nah sobatku semua, akhir pekan ini kita akan menantikan akhir pekan balap MotoGP lagi. Yap, seri ke-7 di Britania Raya yang akan diselenggarakan di sirkuit Silverstone. Setelah GP Prancis yang membangkitkan kegembiraan tak terkendali bagi para penggemar tuan rumah, dapatkah Silverstone menyajikan suguhan menarik? Meskipun pemimpin klasemen Marc Marquez telah memenangkan setiap sprint di musim 2025 ini, kesuksesannya tidak begitu menonjol di balapan Grand Prix. Kadang-kadang ia diharapkan mendominasi tetapi kesalahannya sendiri atau cuaca buruk membuatnya tidak dapat memanfaatkan kecepatannya. Namun, dua kecelakaan di GP Prancis yang menimpa Alex Marquez berarti memisahkan 22 poin mereka di klasemen, dengan Marc kembali unggul. Seperti di Lusail, Marc terakhir kali menang di Silverstone pada tahun 2014, sementara Alex memenangkan Tissot sprint pertama di tempat tersebut pada tahun 2023. Sementara itu kemenangan di GP Inggris 2022 dan podium pada tahun 2023 dan 2024 merupakan CV yang bagus di Silverstone buat Pecco Bagnaia yang dipastikan akan berusaha keras untuk merebut kembali poin dan memperkecil selisih 51 poin dari rekan setimnya, Marc Marquez. Mengenai pemenang terbaru MotoGP musim ini, tidak ada yang dapat meramalkan bahwa rider tertua di grid, Johann Zarco dapat mengakhiri penantian Prancis selama 71 tahun untuk pemenang MotoGP di kandang sendiri. Berbasiskan juga peningkatan performa Honda RC213V, rider Prancis ini di seri Silverstone juga patut diperhatikan. Silverstone adalah salah satu acara raksasa sejati di kalender di mana manusia dan mesin bekerja keras hingga batas maksimal. Akankah di akhir pekan ini kita dapat melihat pemenang kelima lain yang berbeda, babak sejarah lain yang ditulis, atau perubahan lain dalam kejuaraan dunia? Di sisi lain, keinginan Jorge Martin untuk meninggalkan Aprilia pada akhir musim MotoGP 2025 mencuri perhatian banyak pihak. Awalnya, banyak yang menduga bahwa konflik dengan rekan setimnya, Aleix Espargaro, menjadi penyebabnya. Namun, setelah spekulasi tersebut mengemuka, ternyata ada sosok lain yang lebih berperan dalam keputusan besar ini, Albert Varela, manajer pribadi Martin. Varela, yang juga dikenal pernah menangani Jorge Lorenzo, akhirnya buka suara setelah permasalahan ini menghebohkan dunia MotoGP selama sepekan terakhir. Dalam penjelasannya,
Varela mengungkapkan bahwa keputusan Martin untuk berpisah dari Aprilia bukanlah masalah pribadi, melainkan lebih kepada permasalahan profesional yang harus dihadapi dalam dunia balap. Secara logikanya, luka yang muncul dengan KTM karena perginya Jorge butuh waktu untuk disembuhkan, tapi pada akhirnya tetap sembuh kok, ungkap Varela dalam wawancara dengan Motorsport Spanyol. Ia membandingkan situasi ini dengan masa lalu Martin yang juga memutuskan untuk meninggalkan KTM beberapa tahun lalu, yang menurutnya membutuhkan waktu untuk pulih, namun akhirnya semuanya kembali normal. Varela juga menjelaskan bahwa meskipun situasi ini tidak menyenangkan untuk Aprilia, dirinya hanya berusaha menciptakan skenario terbaik untuk Martin dan rider-rider lainnya. Tapi aku hanya membuat skenario terbaik untuk para riderku kapanpun, tegasnya. Tidak hanya soal Martin, Varela juga sedang berusaha mencari tempat baru bagi Pedro Acosta yang kabarnya ingin meninggalkan KTM di akhir musim ini. Salah satu opsi yang sedang dibicarakan adalah kemungkinan bergabung dengan tim VR46 milik Valentino Rossi. Sementara itu, bagi Martin, Varela sudah membuka komunikasi dengan Honda, yang kabarnya siap memberikan tempat bagi juara MotoGP 2024 tersebut, asalkan masalah dengan Aprilia dapat diselesaikan terlebih dahulu. Meski situasinya sedang tidak nyaman, Varela yakin bahwa pada akhirnya Aprilia akan menerima kenyataan bahwa Martin tak lagi ingin melanjutkan balapan bersama mereka. Bagi para penggemar MotoGP, drama ini semakin memanas dengan berbagai spekulasi yang terus berkembang. Apakah Jorge Martin benar-benar akan melangkah ke Honda? Nah sobatku semua, sementara itu, Jack Miller baru memiliki kontrak 1 tahun di tim Pramac Yamaha hingga akhir 2025. Dan masa depan rider asal Australia itu, untuk musim 2026 masih belum pasti. Di awal musim, Miller tampil mengesankan dalam debutnya dengan Yamaha M1. Hasil terbaiknya sejauh ini adalah finish kelima di MotoGP Austin. Namun dia tidak mencetak poin dalam 6 balapan terakhir. Saat ini rider berusia 30 tahun itu hanya berada di peringkat 17 dengan 19 poin. Perolehan poin terendah sejak 2016. Namun beberapa waktu lalu manajer tim Pramac Gino Borso menegaskan bahwa pihaknya akan mempertahankan dua ridernya saat ini yakni Jack Miller dan Miguel Oliveira untuk tahun depan. Alasannya, Oliveira memiliki kontrak 2 tahun hingga akhir 2026 dan hasil buruknya musim ini lebih disebabkan karena cedera. Menurut Borso, Miller tampil cukup baik dan akan memberikan kesempatan lagi di tahun depan. Namun sejauh ini Jack S belum menandatangani apapun. Media asal Jerman Speedweek melaporkan bahwa Jack Miller menerima kesepakatan untuk bergabung dengan Honda dalam proyek kejuaraan dunia Superbike. Saat ini tim World Superbike mereka diperkuat Iker Lecuona dan Xavier Vierge. Dengan kedatangan Miller, Honda dianggap membuat langkah yang tepat. Namun prioritas Miller pasti akan tetap di MotoGP. Meski hasil yang ditorehkannya masih jauh dari ekspektasi, namun peran Miller dalam mengembangkan proyek yang sangat menguntungkan Yamaha secara keseluruhan. Berkat pengalaman dan bantuannya, pabrikan yang bermarkas di Iwata, Jepang mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Rider tim pabrikan Fabio Quartararo tampil apik pada seri terakhir di Le Mans. Dia meraih pole position dan finish keempat dalam sprint. Sayangnya El Diablo crash dalam balapan utama hari Minggu. Ini merupakan pole position 2 kali berturut-turut setelah GP Jerez. Bahkan dia berhasil naik podium setelah finish kedua dalam balapan hari Minggu untuk pertama kalinya sejak tahun 2023 di Mandalika. Itulah sebabnya, Pramac menegaskan bahwa mereka tidak akan terburu-buru mendepak Miller atau Oliveira untuk 2026. Miller masih belum menandatangani kontrak untuk tahun depan tetapi kini dia memiliki plan B yang menantinya di paddock World Superbike. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share di media sobatku semua. Kita ketemu di video selanjutnya.